Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang mana bertujuan untuk menempuh tugas ekonomi moneter prodi S1 ekonomi pembangunan. Yang mana tugas ini berisikan tentang tugas yaitu ekonomi moneter yang dikaitkan dengan kondisi serta beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau Bank Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan tim saya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Citra Mawarti dengan NIM akhir 086. Yang kedua ada Fadiah Nur Hanifah dengan NIM akhir 100 dan juga ada dengan saya sendiri yaitu Jihanatul Qadar dengan NIM akhir 105 dan yang terakhir ada Axel Arya Saputra dengan NIM akhir 111. Oke, setelah kita berkenalan, mungkin kita bisa lanjut ke sesi pembahasan. Nih, yang pertama itu ada pembahasan tentang kondisi ekonomi moneter masa kini, yang mana rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 21 sampai 22 September 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7-day reverse repo rate sebesar 50 BPS menjadi 4,25%, suku bunga deposit facility sebesar 50 BPS menjadi 3,50%, dan juga suku bunga lending facility sebesar 50 BPS menjadi 5%. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah front-loaded dan preemptif serta forward-looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasarannya yaitu kurang lebih 3% pada paruh waktu kedua 2023 serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya yang diakibatkan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global di tengah peningkatan permintaan ekonomi domestik yang tetap kuat. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu ada kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas serta momentum pemulihan ekonomi. Yang pertama itu ada memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga, yang mana kenaikan suku bunga day reverse repo rate ini guna untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasarannya. Yang kedua itu ada memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah, yang mana sebagai bagian untuk pengendalian inflasi dengan intervensi di pasar falas baik melalui transaksi spot, domestic non-delivery forward, terus juga pembelian ataupun penjualan surat berharga negara di pasar sekunder seperti itu. Yang ketiga itu ada melanjutkan penjualan ataupun pembelian surat berharga negara atau disingkat sebagai SBN di pasar sekunder, yang mana bertujuan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dengan meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investasi portofolio asing melalui kenaikan yield SBN tenor jangka pendek serta dengan kenaikan suku bunga BI 7-day reverse repo rate dan kenaikan struktur yield SBN jangka panjang yang lebih rendah. Dengan tentu saja pertimbangan tekanan inflasi lebih bersifat jangka pendek dan akan menurunkan kembali ke sasarannya dalam jangka menengah panjang. Yang keempat itu ada melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit atau disingkat sebagai SBDK, yang mana tentu saja hal ini dilakukan dengan pendalaman pada aspek profitabilitas bank seperti itu. Yang kelima itu ada mendorong percepatan dan perluasan implementasi digitalisasi pembayaran di daerah, yang mana melalui pemanfaatan momentum pelaksanaan dan penetapan pemenangan championship percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau disingkat sebagai P2DD. Yang terakhir ataupun yang keenam ini ada mendorong akselerasi percapaian QRIS 15 juta pengguna dan peningkatan BI Fast dalam transaksi pembayaran seperti itu. Kebijakan antara Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal pemerintah dan dengan Komite Stabilitas Sistem Ekonomi atau disingkat sebagai KSSK terus diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong kredit ataupun pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi seperti ekspor serta inklusi ekonomi dan keuangan. Bank Indonesia terus memperkuat kerjasama internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, fasilitasi penyelenggara promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Oke, selanjutnya Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan berusaha memperkuat 6 agenda prioritas jalur keuangan presidensi Indonesia pada
G20 pada tahun 2022 dalam pertemuan 4 tahun FMCBG yaitu pada Oktober 2022 dan G20 Leaders Summit November 2022 yang mana itu tertuang dalam 6 agenda prioritas. Yang pertama itu ada exit strategy to support recovery, yaitu membahas bagaimana G20 melindungi negara-negara yang masih menuju pemulihan ekonomi terutama bagi negara berkembang dari efek limpahan exit polisi yang diterapkan oleh negara yang lebih dulu pulih ekonominya, yang pada umumnya itu pada negara-negara maju. Yang kedua itu ada addressing scaring effect to secure future growth, di mana itu mengatasi dampak berkepanjangan dari krisis dengan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang, yang mana memperhatikan ketenaga kerjaan, rumah tangga, sektor korporasi, dan juga sektor keuangan. Yang ketiga itu ada payment system in digital era, yang mana standar pembayaran lintas batas negara serta prinsip-prinsip pengembangan CBDC, yaitu General Principle for Developing CBDC. Yang keempat itu ada Sustainable Finance, yang mana membahas risiko iklim dan risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon, dan Sustainable Finance yaitu keuangan berkelanjutan dari sudut pandang makroekonomi dan stabilitas keuangan. Yang kelima itu ada Financial Inclusion, yaitu Digital Financial Inclusion dan SME Finance, di mana memanfaatkan open banking untuk mendorong produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan inklusif bagi underserved community, yaitu wanita, pemuda, dan UMKM, termasuk dengan aspek lintas batas. Yang terakhir itu ada International Taxation, yaitu membahas perpajakan internasional, utamanya terkait dengan implementasi framework bersama dengan G20 mengenai strategi perencanaan pajak yang disebut sebagai Base Erosion and Profit Shifting, seperti itu. Selanjutnya ada ekonomi moneter terkait kondisi saat inflasi. Yang pertama itu ada pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya menahan inflasi, mencapai pekerja penuh, atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar bunga pinjaman atau margin requirement, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir, atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Yang kedua, ada pengertian inflasi. Inflasi sendiri merupakan kondisi ketika harga barang-barang di pasar mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam kurun waktu yang lama. Inflasi akan menyebabkan munculnya masalah lain seperti turunnya nilai mata uang, naiknya harga-harga barang, meningkatnya angka pengangguran, penurunan kesejahteraan, hilangnya investasi, dan sebagainya. Inflasi dapat diatasi dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini bank sentral, yang berpengaruh pada jumlah uang beredar di masyarakat. Selanjutnya yang ketiga itu ada jenis-jenis kebijakan moneter yang dikeluarkan pada saat inflasi. Yang pertama itu ada politik diskonto. Politik diskonto merupakan salah satu jenis kebijakan moneter yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga, maka dapat mengurangi jumlah uang beredar. Sebaliknya, jika suku bunga turun, dapat menambah jumlah uang yang beredar. Untuk mengatasi inflasi saat ini, kebijakan politik diskonto yang perlu dikeluarkan oleh bank sentral yaitu menaikkan tingkat suku bunga. Yang kedua ada politik pasar terbuka. Politik pasar terbuka merupakan kebijakan yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan surat berharga dengan tujuan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Dengan politik pasar terbuka, bank sentral secara aktif akan membeli atau menjual surat berharga dengan tingkat suku bunga tertentu. Penjualan dan pembelian surat berharga ini akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Politik pasar terbuka dapat mengatasi masalah inflasi dengan cara menjual surat-surat berharga yang akan membuat orang-orang tertarik untuk membeli sehingga jumlah uang beredar akan berkurang. Yang ketiga ada politik pembatasan kredit. Politik pembatasan kredit adalah kebijakan yang membatasi pinjaman atau pemberian kredit kepada masyarakat. Pembatasan kredit ini tentunya akan berdampak pada jumlah uang yang beredar. Politik pembatasan kredit dapat dilakukan dengan cara memilih atau seleksi dan menentukan mana yang sangat memerlukan. Kredit yang diberikan lebih dahulu ditentukan pembatasan banyaknya kredit atau kuantitas dan sifat kredit, yaitu kualitas. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi peredaran jumlah uang di masyarakat, dengan begitu masalah inflasi pun dapat diatasi. Selanjutnya ada politik uang ketat.
Kebijakan uang ketat adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan suku bunga, menjual surat-surat berharga, dan sebagainya. Dengan berkurangnya jumlah uang yang beredar di masyarakat, inflasi pun akan turun dan harga-harga akan kembali normal. Selanjutnya yang terakhir ada politik cadangan kas. Politik cadangan kas merupakan kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antara kas yang dimiliki oleh bank umum dengan pemberian kredit ke masyarakat. Bank sentral dapat menentukan jumlah cadangan kas minimum yang harus ada di bank-bank umum dengan tujuan agar kredit yang diberikan kepada masyarakat dapat dikendalikan. Kebijakan kemudian dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar sehingga dapat mengatasi berbagai macam permasalahan ekonomi termasuk inflasi. Lalu selanjutnya yang akan menjadi pembahasan yaitu mengenai kebijakan moneter oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Dalam kaitannya dengan tujuan mencapai stabilitas ekonomi, kebijakan moneter bersifat dinamis dan selalu disesuaikan dengan kebutuhan suatu negara. Tetapi kebanyakan negara menetapkan 4 hal yang menjadi ultimate target dari kebijakan moneter itu sendiri, yakni yang pertama pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, yang kedua kesempatan kerja, yang ketiga kestabilan harga, dan yang keempat keseimbangan neraca pembayaran. Pertumbuhan ekonomi penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menyerap tenaga kerja. Kestabilan harga perlu dijaga untuk mendukung kegiatan perekonomian dan ketentraman kehidupan bermasyarakat. Demikian pula kondisi neraca pembayaran yang menjadi rapor transaksi lalu lintas barang dan jasa suatu negara juga sangat penting untuk melihat sejauh mana kekuatan ekonomi nasional. Secara ideal, memang semua sasaran perekonomian tersebut dapat dicapai secara serempak dan optimal. Namun, kerap kali kebijakan juga yang diambil hanya berhasil pada sebagian sasaran ataupun bersifat kontradiktif dengan kondisi sasaran yang lain, sehingga sangatlah sulit untuk mencapai semua sasaran secara serempak dan optimal. Senada dengan ultimate goal kebijakan moneter yang dikemukakan di muka, Indonesia juga berupaya mengatasi problem mendasar seperti yang dialami oleh negara-negara lainnya. Kebijakan moneter yang diterapkan akan selalu berhadapan dengan tantangan globalisasi keuangan, sinkronisasi kebijakan fiskal, situasi makroekonomi, tanda niaga, dan ada pula kondisi distribusi yang mempengaruhi inflasi. Misalnya seperti volatile foods. Di luar itu, strategi dan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam upaya stabilitas ekonomi nasional mencakup pula sejumlah langkah kebijakan dan penataan kelembagaan di bidang moneter. Dari sisi kebijakan, langkah-langkah kebijakan moneter yang ditempuh lebih diarahkan kepada upaya untuk menciptakan dan juga menjaga stabilitas moneter. Dengan masih rentannya nilai tukar rupiah dan relatif tingginya inflasi, kebijakan moneter yang hati-hati pada mulanya lebih ditekankan pada pengendalian jumlah uang beredar melalui pencapaian sasaran operasional uang primer. Di sini, jenis kebijakan dan sasaran moneter yang dikawal BI mengalami evolusi sesuai dengan pasang surut perkembangan ekonomi dan iklim politik bangsa Indonesia. Perkembangan ekonomi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan moneter, tidak hanya karena kebijakan moneter itu diarahkan untuk mempengaruhi berbagai variabel ekonomi makro, khususnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga karena perkembangan ekonomi menentukan bagaimana reaksi Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan moneternya. Tentu saja kebijakan moneter ini yang ditetapkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap perekonomian baik dalam jangka pendek maupun panjang. Korelasi kebijakan moneter terhadap perekonomian nasional biasanya terdiri dari 4 jalur, yaitu efek substitusi, efek suku bunga, efek kekayaan, dan efek ekspektasi masyarakat. Selanjutnya, bagaimana sih Bank Indonesia akan menahan laju pelemahan nilai rupiah? Yaitu dengan cara yang pertama, mempertahankan tingkat suku bunga yang sekarang ini sedang berlaku. Yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan akan menempuh kebijakan melakukan stabilisasi pasar saham, serta terus memperkuat ketahanan industri, perbankan, dan jasa keuangan lain. Yang ketiga, memberdayakan perekonomian domestik mengingat jumlah penduduk Indonesia sangatlah besar, yaitu jumlahnya sekitar 275 juta jiwa. Pemberdayaan ekonomi domestik tersebut salah satunya dengan mendorong bangga buatan Indonesia dan melanjutkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam
untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor. Yang terakhir, pemerintah melakukan perbaikan iklim investasi dengan penerapan penuh perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission. Bank Indonesia juga akan melakukan pengendalian inflasi baik pusat maupun daerah, khususnya inflasi pangan. Hal ini dikarenakan inflasi pangan saat ini menjadi sumber penyebab inflasi Indonesia meningkat lebih tinggi. Pengendalian inflasi, khususnya inflasi pangan, yang menjadi sumber inflasi utama di Indonesia, yakni dengan melakukan gerakan tanam pekarangan, food estate, peningkatan produktivitas dan percepatan musim tanam, serta memperlancar distribusi barang dengan kerjasama antar daerah dan subsidi ongkos angkut. Sekian presentasi dari kami, kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.